Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinarita, NIM F2019-02-014, kelas C5NR, program studi S1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu UTS sediaan parenteral. Langsung saja. Obat parenteral merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh atau pembuluh darah dengan menggunakan spuit. Rute yang paling umum digunakan untuk pemberian parenteral diantaranya yaitu subkutan, diberikan ke dalam jaringan subkutan atau jaringan lemak di bawah kulit. Yang berikutnya yaitu intramuskular, diberikan ke dalam otot. Selanjutnya yaitu intradermal atau intrakutan, diberikan di bawah epidermis atau di bawah kulit. Dan yang keempat yaitu intravena, diberikan ke dalam vena. Adapun prinsip pemberian obat parenteral yaitu benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar klien, dan benar dokumentasi. Pengertian subkutan adalah pemberian obat melalui suntikan ke area bawah kulit, yaitu pada jaringan lemak di bawah dermis. Contohnya seperti di gambar. Adapun tujuan injeksi subkutan yaitu agar obat dapat menyebar dan diserap oleh tubuh secara perlahan-lahan dan berdurasi panjang. Contohnya seperti vaksin, insulin, uji tuberkulin. Adapun lokasi injeksinya seperti di gambar. Lengan atas sebelah luar sepertiga bagian dari bahu, daerah sekitar umbilikus atau abdomen, area ventrogluteal, atas dorsogluteal. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya yaitu bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar, tidak mau bekerja sama karena tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral. Yang ketiga yaitu pasien tidak alergi. Sedangkan kontraindikasinya yaitu luka, berbulu, alergi, dan infeksi kulit. Adapun jenis obat yang lazim diberikan untuk suntikan subkutan yaitu vaksin atau campak, insulin, heparin, narkotik, atau morfin, petidin. Adapun jenis spuit yang digunakan untuk injeksi subkutan tergantung pada obat yang diberikan. Secara umum, spuit 1 mili digunakan untuk kebanyakan subkutan. Namun, jika insulin diberikan, gunakan spuit khusus insulin, dan jika heparin akan diberikan spuit tuberkulin atau prefilled cartridge dapat digunakan. Ini contoh spuitnya. Adapun sudut injeksi subkutan seperti gambar berikut ini. Sudut injeksi subkutan digunakan dalam injeksi subkutan umumnya 45 derajat, tetapi tergantung dari tebalnya jaringan lemak. Untuk orang obes atau gemuk, sudah penyuntikannya bisa menggunakan sudut 90, dan untuk orang kurus, sudut yang digunakan antara 45 sampai 65 derajat. Kulit sebaiknya sedikit dicubit untuk menjauhkan jaringan subkutis dari jaringan otot. Untuk menentukan sudut insersi, pedoman umum yang diikuti berkaitan dengan jumlah jaringan yang dapat dikumpulkan atau dipegang pada area penusukan. Sudut 45 derajat digunakan ketika 5 cm jaringan dapat dipegang pada sisi penusukan. Sudut 90 derajat digunakan ketika 5 cm jaringan dapat dipegang. Adapun langkah-langkahnya yaitu bersihkan tutup karet dari botol-botol insulin, ambil 35 U udara dan suntikan ke dalam botol insulin NPH. Hindari kontak jarum dengan larutan insulin NPH, tarik jarum kembali, ambil 10 UI udara dan suntikan ke dalam botol insulin reguler. Yang keempat yaitu ambil insulin reguler 10 UI. Insulin reguler selalu diambil pertama. Masukkan jarum ke dalam botol NPH dan ambil insulin NPH sebanyak 35 U.
Jumlah totalnya adalah 45 UI. Berikan kedua insulin segera setelah pencampuran. Adapun persiapan injeksi yaitu persiapkan alat, bak instrumen berisi spuit berukuran 1 cc dan jarum suntik nomor 23 sampai 26. Bak injeksi, kapas dalam kom tertutup alkohol 70%. Perlak dan pengalas bengkok, obat yang diperlukan dalam bentuk flakon atau ampul, buku atau daftar obat, dan alat tulis. Memberitahu dan menjelaskan tujuan tindakan, menyiapkan posisi pasien sesuai kebutuhan. Lingkungannya yaitu menyiapkan lingkungan aman dan nyaman. Perawatnya menggunakan alat pelindung diri seperti handscoon, masker, dan lain-lain. Adapun prosedur injeksinya yaitu fase prainteraksi, cocokkan pesanan dokter dengan kartu obat, laporkan bila ada ketidakjelasan, pahami kerja obat, pertimbangkan pemakaian dosis aman, maksud pemberian efek samping obat yang akan diberikan. Kaji apakah klien mampu dan mau mengikuti petunjuk, kaji tanda-tanda vital dan kesadaran pasien. Siapkan obat sesuai dosis untuk setiap klien, periksa tanggal kadaluarsa, hitung dosis, perhatikan obat yang belum bisa dipakai klien, mencuci tangan. Pegang spuit dengan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk. Suntikan jarum dengan sudut 45-90 derajat tergantung turgor jaringan dan panjang jarum. Lubang jarum mengarah ke atas. Itulah tadi hasil pemaparan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.